Perkenalkan, nama saya Jelara Sibuana dengan NIM 68 2022 087. 2008 nama saya Oki Widya Sumada dengan NIM 68 2019 103. Halo, perkenalkan nama saya Destian Putra Pratama, NIM 68 2022 128. Shalom Pak Anoni, perkenalkan nama saya Galatia Wisnu Saputra dengan NIM 68 2022 085. Perkenalkan, nama saya Budi Basis Amara Anangdipa dengan NIM 68 2022 127. Perkenalkan, nama saya Thomas Sugiarto dengan NIM 68 2022 021. Perkenalkan, nama saya Medio Agung Permudana, NIM 68 2022 107. Selamat pagi, siang, sore, malam. Izinkan saya mengenalkan perusahaan Shoes for You. Apa itu Shoes for You? Dilihat dari namanya sudah jelas, yaitu shoes atau sepatu. Perusahaan kami adalah perusahaan manufaktur pembuatan sepatu. Kami memiliki beberapa vendor di perusahaan dan beberapa customer tetap juga. Kami memiliki 2 produk sepatu, yaitu Rafter dan juga Kistan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut ini. Shalom Pak Andoni, perkenalkan nama saya Galatia Wisnu Saputra dengan NIM 68 2022 085. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan user role, organization, dan juga klien dari perusahaan kami. Pertama, kami akan lihat tentang klien. Di klien kami di sini sepertinya ada Shoes for You dan juga namanya ada Shoes for You. Shoes for You sendiri itu bergerak di bidang jual beli sepatu. Setelah itu kita langsung lihat ke organization. Ya, ini organization kami ada beberapa, yaitu ada gudang penerimaan, ada gudang barang, lalu ada HQ atau kantor pusat, dan juga ada kantor cabang Semarang, dan yang terakhir ada kantor cabang Salatiga. Setelah itu kita lihat ke user role. Di user role kami ada klien, masih sama dengan Shoes for You. Namanya ada Shoes for You admin. Yang Shoes for You admin tersebut itu bergerak di kantor pusat Shoes for You. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya Pak Antoni. Terima kasih. Selamat malam Pak Antoni dan teman-teman. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Medio Agung Pramudana, NIM 68 2022 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis partner yang ada di perusahaan Shoes for You. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saya buka di partner relation. Setelah itu saya buka di past business partner rule. Setelah itu langsung buka di business partner group. Ya, di business partner group ini ada 3 kategori business partner, yaitu ada customer, setelah itu vendor, setelah itu ada employee. Jadi customer ini adalah pelanggan di Shoes for You, setelah itu vendor ini adalah penyuplai di Shoes for You, dan employee itu artinya karyawan di Shoes for You. Saya exit, saya langsung masuk ke greeting. Di bisnis partner perusahaan kami ada 3 greeting, yaitu CC, dan Toko. Setelah itu saya akan masuk ke bisnis partnernya. Di bisnis partner perusahaan kami ada beberapa bisnis partner. Kami mulai dari CC Agrastatus yang sebagai customer atau pelanggan di Shoes for You, CC Almajil, customer atau pelanggan di Shoes for You, Angga sebagai karyawan di Shoes for You. Di situ ada Toko Anugrah sebagai customer atau pelanggan di Shoes for You. Setelah itu ada PT Arion sebagai vendor atau penyuplai di Shoes for You. Setelah itu ada Bisma sebagai karyawan di Shoes for You. Setelah itu ada Destian sebagai karyawan di Shoes for You. Setelah itu ada PT KMK sebagai vendor atau penyuplai di Shoes for You. PT Kirat sebagai vendor dan penyuplai di Shoes for You. Isi Mulia Indah sebagai customer atau pelanggan di Shoes for You. PT SDI sebagai vendor atau penyuplai di Shoes for You. Toko Sus Anyar sebagai
customer atau pelanggan di Sukoyu, dan yang terakhir adalah toko sipil nyaman sebagai pelanggan atau customer di Sukoyu. Ya, ini adalah beberapa bisnis partner yang ada di perusahaan Sukoyu. Jadi sekian penjelasan saya mengenai bisnis partner yang ada di perusahaan Sukoyu. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang produk-produk yang ada di perusahaan Sukoyu. Tanpa perlu berlama-lama, saya akan langsung buka di Material Management. Lalu saya akan klik Material Management Rule dan langsung saya klik di produk. Ya, di sini bisa dilihat beberapa produk yang terdiri dari bahan baku dan produk siap jual dari Sukoyu. Bahan baku pertama ini, saya akan mulai. Bahan baku pertama adalah Intol, yaitu bahan baku yang berasal dari PT Arion. Setelah itu ada bahan baku kedua yaitu Hill Counter yang berasal dari PT Arion. Bahan baku yang ketiga adalah Otsol yang berasal dari PT SDI. Setelah itu ada bahan baku keempat Nitsol sebagai bahan baku yang berasal dari PT SDI. Setelah itu ada bahan baku kelima, karet latex yang berasal dari PT Kiret. Bahan baku keenam Color dari PT KMK. Dan bahan baku yang terakhir adalah bahan baku Tongwe yang berasal dari PT KMK. Di sini juga kami ada dua produk, yaitu produk sepatu Racer Sukoyu dan sepatu Titan Sukoyu. Jadi bahan baku yang kami miliki ini tidak kami jual, bukan kami jual, tapi dengan cara purchase. Dan produk yang kami punya, sepatu Racer SSU dan sepatu Titan, itu bisa dibeli dengan cara sold. Ya, sekian dari penjelasan kami tentang produk-produk apa saja yang ada di Sukoyu. Jadi sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Widya Semara dengan NIM 68 2019 103. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tentang tax rate, tax kategori, lalu price list, discount schema, dan unit of measure. Yang pertama, tax kategori. Di sini kita menggunakan dua tax kategori. Yang pertama, pajak 10% untuk sepatu, lalu pajak 5% untuk bahan bakunya. Lalu tax rate. Tax rate di sini kita menggunakan pajak 10% untuk bahan sepatu dan juga pajak 5% untuk bahan bakunya. Lalu untuk price list. Price list di sini kita menggunakan harga untuk per tanggal 1 Januari 2024. Lalu untuk diskon skema, di sini kita menggunakan dua diskon skema. Yang pertama, diskon 10% untuk customer TV kita. Lalu diskon 5% untuk customer toko kita. Yang terakhir, unit of measure kita. Di sini kita menggunakan 3 jenis unit of measure. Yang pertama ada unit, meter, dan box. Untuk meter itu sendiri, kita karena menggunakan bahan baku karet, maka kita menggunakan jenis UOM kita meter. Perkenalkan, saya berbasis Amara Analipa dengan NIM 68 22127. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian warehouse hingga bagian purchase order hingga bagian production. Pertama, untuk bagian warehouse, perusahaan kami memiliki 3 gudang. Yang pertama ada gudang B yang merupakan organisasi dari kantor pusat. Gudang B beralamat di Jalan Kapten Bambang nomor 4 Solo. Lalu selanjutnya untuk gudang pengiriman atau gudang C beralamat
di Jalan Megawati nomor 1 Semarang. Selanjutnya yang terakhir adalah gudang A dengan organisasi kantor pusat, merupakan yang merupakan gudang produksi beralamat di Jalan Kartini di Jalan Kartini nomor 20 Salatiga. Selanjutnya saya akan membahas di bagian purchase order yang sudah kami lakukan. Pertama, berikut ini saya akan menunjukkan nota yang menunjukkan bahwa itu kami melakukan purchase order berupa misal dari PT SJI. Berikut merupakan nota dari purchase order yang sudah kami lakukan dari PT SJI yang beralamat di Jalan Buntu nomor 20 Salatiga. Selanjutnya berikut kami melakukan purchase order outsole dari PT SJI juga. Berikut merupakan nota dari outsole yang purchase order outsole yang sudah kami lakukan di PT SJI. Selanjutnya purchase order yang ketiga, kami akan melakukan purchase order berupa kolar yang kami beli dari PT KMK yang beralamat di Jalan Kalicacing nomor 49B Salatiga. Selanjutnya saya akan menunjukkan lagi purchase order yang sudah kami lakukan untuk bahan baku tong. Bahan baku ini kami beli dari PT KMK juga yang beralamat di Jalan Kalicacing nomor 49B Salatiga. Selanjutnya untuk yang kami melakukan purchase order berupa karet latex yang kami beli dari PT Kiret. Berikut merupakan nota purchase order yang kami beli, purchase order karet latex yang kami beli dari PT Kiret yang beralamat di Jalan Tikus nomor 6 Banten. Berikut saya akan menjelaskan mana yang merupakan bahan baku dan mana yang merupakan barang produksi dari perusahaan PT Shoes for You. Untuk bahan baku, yang pertama ada kolar yang berisi yang kami miliki stok sebanyak 200, lalu insole yang kami miliki stok sebanyak 200, lalu heel counter yang sebanyak 200 juga, lalu ada tong kami memiliki stok juga sebanyak 200. Selanjutnya ada karet latex yang berjumlah 140, lalu outsole yang berjumlah 100, dan kami memiliki stok midsole yang berupa 100. Selanjutnya untuk bahan produksi, kami memproduksi dua jenis sepatu, yaitu yang pertama ada sepatu Kistan SFU yang kami memiliki stok 150, dan selanjutnya ada sepatu Rafter SFU yang kami memiliki stok sebanyak 110. Halo, perkenalkan nama saya Destian Putra Pratama, NIM 68202218. Di sini saya akan menjelaskan tentang bill of material yang ada di perusahaan kami, yaitu Shoes for You. Pertama kali kita masuk ke menu material management, lalu kita masuk ke manajemen material management tools, kemudian selanjutnya kita masuk ke menu yang produk. Setelah itu kita pertama kali masuk ke menu produk, selanjutnya kita Google. Nah, kita pertama kali masuk ke sepatu Kistan SFU. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bill of material yang ada di Shoes for You. Selanjutnya kita masuk ke home. Selanjutnya, nah di sini sepatu Kistan SFU membutuhkan komponen apa saja? Yang pertama, kita membutuhkan heel counter, kemudian insole, collar, outsole, dan yang terakhir tongue. Kemudian kita kembali ke produk lagi, kita Google. Saya akan menjelaskan tentang komponen yang dibutuhkan untuk produk sepatu Rafter di SFU. Selanjutnya kita masuk ke home. Nah, di sini kita udah masuk ke produk yang kedua, yaitu sepatu Rafter SFU. Komponen yang dibutuhkan untuk sepatu buatan SFU ini yang bermerek Rafter, yang pertama ada insole, kemudian collar, kemudian yang ketiga ada midsole, outsole, tongue, dan yang terakhir ada karet latex. Oke, kita close. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
production yang ada di SFU. Saya akan mencontohkan cara setting production di perusahaan kami SFU. Kita masuk ke material manajemen, kemudian kita masuk ke produk atribut. Nah, di sini kita masuk ke menu yang production. Nah, di sini saya mencontohkan cara membuat atau menambahkan produksi sepatu yang ada di SFU. Ini saya sudah membuatnya. Nah, saya ulangi. Ini kita hapus dulu. Kita masuk ke produk yang header. Kita membuat yang baru, new record. Nah, di sini nama kita kasih contoh ya, produksi sepatu record. Untuk description bisa dikosongi, bisa juga diisi. Lalu kita set dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu production plan. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu produk ini. Lalu price list kita masuk ke harga 2024. Untuk warehouse-nya kita masuk ke gudang produksi. Kita refresh. Nah, di sini kita memilih. Kita tadi memilih sepatu liter. Nah, kita pilih sepatu liter. Kemudian kuantitinya mau berapa? Kita mau nambah berapa? Misal 25. Oke, lanjut. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya kita masuk ke menu produksi line. Nah, di sini kita pilih toggle. Kita masuk ke produk lagi, price list sama seperti tadi, harga 2024. Lalu warehouse gudang A, gudang produksi. Selanjutnya kita refresh, kita pilih yang sepatu lifter SFU karena kita tadi mau menambahkan produk sepatu lifter SFU. Oke, kemudian quantity jangan lupa kita isi seperti sama yang tadi, jumlah yang kita tambahkan 25. Selanjutnya jangan lupa di save. Nah, selanjutnya yang kita lakukan masuk ke menu production header dulu. Setelah itu klik menu create all post production. Jangan lupa di checklist bagian ini, lalu kita checklist. Nah, setelah itu kita coba cek di produk info apakah sudah menambah atau belum. Kita price list masuk ke harga 2024, lalu warehouse sama seperti tadi, gudang A, gudang produksi. Selanjutnya kita refresh. Nah, di sini sepatu Ritter masih 106. Nah, belum masuk kan? Kita silang lagi. Nah, kita klik ini lagi. Kalau misalnya produk belum menambah, kita checklist jangan lupa. Nah, setelah ini kita cek lagi di bagian produk info. Setelah itu price list harga 2024, warehouse gudang produksi. Kita refresh. Oke, sepatu Ritter SFU di sini menambah menjadi 131. Nah, setelah itu kita close. Oke, selesai. Sekian tutorial dari saya mereview produk yang ada di perusahaan SFU dan saya mengajarkan tentang cara setting production. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Thomas Sugiarto dengan NIM 682022021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sales order atau SO dan customize menu. Untuk awal-awal kita coba masuk ke bagian sales order dulu. Di sini kita masuk ke quote to invoice, lalu kita ke sales order. Setelah itu kita ke bagian sales order. Ya, jadi di sini saya sudah melakukan sales order sebanyak 4 kali. Kita coba masuk ke yang baru. Kita buat yang baru maksudnya. Kita langsung new record aja. Dokumen numbernya kita bisa isi bebas, tapi di sini saya memakai bawaan yaitu 80.000. Lalu yang kita rubah di sini target dokumen type-nya kita rubah jadi binding offer. Business partner juga kita pilih. Ini kita hapus dulu standarnya. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul klien-klien kita. Misalkan saya ingin menjual ke CV Mulia Indah. Di CV Mulia Indah ini kita pilih warehouse-nya. Di sini ada gudang produksi dan gudang barang rusak yang ada di perusahaan kami. Untuk price list bisa kita pilih langsung harga 2024. Ya, setelah itu kita langsung masuk ke order line. Oh maaf, di save dulu.
Oh, udah selesai. Ya, langsung aja kita ke order line. Kita ke order line di sini, kita pilih produk yang mau kita jual apa. Di gudang produksi. Misalkan di sini saya mau menjual sepatu rafter. Sepatu rafter di sini available ada 110. Kita langsung saja klik, double klik. Misalkan kita mau menjual sebanyak 5 biji, 5 item. Lalu kita kasih dia pajak misalkan 10%. Ya, jadi di sini harga yang di sini sudah terhitung dengan diskon dan pajak. Langsung saja kita save. Lalu kita lanjut ke bagian order. Terus kita pencet yang bagian komplitnya. Nah, dokumen action ini jangan langsung kita komplit dulu. Kita prepare dulu. Kita prepare, klik OK. Lalu selanjutnya kita langsung tutup. Terus ke bagian quote convert. Bagian quote convert kita pilih ordernya. Lalu dokumen type-nya. Dokumen type-nya itu yang standar. Kita start. Di sini kita sudah dapat nomornya 50003. Lalu kita klik OK. Setelah sales order terbuat, kita lanjut ke bagian sales order. Untuk kita komplit dulu. Kita komplit di sini, kita klik OK. Ya, setelah komplit, di sini sales order sudah terproses. Lalu kita close. Selanjutnya kita masuk ke shipment lagi. Ya, di sini yang bekas tadi saya, kita langsung ubah saja ordernya. Untuk bisnis partner kita pilih dulu CV Mulia Indah. Kita refresh. Ya, di sini ada orderan CV Mulia Indah, date order, dokumen numbernya, currency, dan totalnya. Di sini tanda delivernya masih belum tercentang karena kita masih belum melakukan shipment untuk ke CV Mulia Indah. Langsung saja kita klik, dia langsung terisi semua di sini. Kita cek lagi apakah ada yang salah atau sudah betul semua. Untuk warehouse di gudang produksi bisnis partner CV Mulia Indah, partner location CV Mulia Indah. Oke, sudah sesuai, kita save. Lalu kita cek bagian shipment line di sini. Produknya kita pilih. Untuk yang kita pilih tadi sepatu rafter ya, sepatu rafter. UOM-nya kita pilih yang unit. Di sini quantity tadi sebanyak 5 buah. Langsung saja kita save. Sebentar, ordernya masih belum. Ya, kita pilih order, save. Ya, jadi barang di sini kita masuk lagi ke shipment. Setelah kita mengisi data barang, kita langsung saja komplit. Ya, jadi di sini barang sudah diantar ke CV Mulia Indah sebanyak 5 unit. Ya. Di sini saya sudah melakukan 2 kali shipment, sebanyak 4 kali, 4 kali shipment. Di sini bisa kita cek apa saja yang sudah kita lakukan shipmentnya. Di sini ada sandal neck Converse sebanyak 180 unit. Selanjutnya ada sepatu rafter sebanyak 10 unit yang sudah kita lakukan sales order dan shipment. Lalu ada sepatu kistan sebanyak 15 unit. Dan yang terakhir sepatu rafter yang tadi sebanyak 5 unit. Karena di sini ketentuannya harus 5 nota, jadi mari kita buat satu lagi. Di sini saya akan melakukan sales order lagi sekali lagi. Di sini akan saya percepat saja agar tidak buang-buang waktu.
Ya, tadi saya sudah melakukan sales order untuk nota yang kelima ke CV Agrasta. Lalu yang kita kirim sebanyak 20 unit sepatu Kistan SFU. Ya, sekian untuk yang bagian sales order, lalu saya akan lanjut ke bagian customize menu. Jadi untuk bagian customize menu, di sini kita masuk ke sistem admin dulu, lalu ke general rules, lalu lanjut ke sistem rule. Setelah itu kita masuk ke tree. Setelah masuk ke tree, di sini saya sudah melakukan beberapa kali pembuatan customize menu. Di sini kita coba masuk ke menu pembelian yang sudah saya buat. Jadi di sini yang kita ganti hanya bagian nama dari menu tersebut, dan deskripsi jika dibutuhkan. Setelah terisi, kita verify tree. Setelah kita verify tree, nanti dia muncul menu, lalu kita klik OK. Setelah diklik OK, kita exit window, lalu kita masuk ke tree maintenance. Ya, di sini saya sudah mengisi di bagian menu pembelian. Jadi, misalkan kita ingin menambahkan menu-menu yang ada di sistem admin ini kan kalau di sistem admin ada semua. Nah, ini misalkan kita seleksi nih, misalkan mau masukin requisition doang atau sales order doang, kita pilih dari sini. Kita cari dulu, misalkan requisition. Ya, bagian yang requisition to invoice. Karena di sini saya sudah memasukkan ke dalam menu pembelian, jadi di sini tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, kalau misalnya belum dimasukkan, nanti dia tombol yang ini add to tree dia bakalan nyala kayak yang tombol di sebelah-sebelahnya. Kalau misalkan sudah dimasukkan, dia bakalan abu-abu seperti ini. Ya, jadi fungsi tombol-tombolnya adalah yang paling kiri sesuai namanya add all to tree, artinya memasukkan semua dari menu-menu ini ke dalam menu yang kita buat tadi, ke dalam tree yang kita buat tadi. Kalau yang ini di sebelah kanannya sesuai namanya juga add to tree, dia menambahkan hal yang kita ingin tambahkan. Misalkan saya ingin memasukkan requisition di sini, jadi saya langsung klik ini, dia masuk ke sini. Jadi cuma salah satu dan tidak semuanya. Nah, untuk yang di bagian kanan sini, yang tanda panah ke kanan ini untuk menghapus. Yang ini untuk menghapus salah satu yang kita pilih, dan yang paling kanan untuk menghapus semuanya dari sini. Ya, setelah kita tambahkan menu-menu tersebut yang ingin kita tambahkan, kita tutup saja langsung. Lalu kita ke bagian security untuk mengatur role-nya. Di sini saya sudah melakukan beberapa pembuatan role juga. Sini kita ke admin pembelian. Jadi di sini kita misalkan masih belum ada role-nya, kita buat baru saja di new record. Lalu kita isi. Di sini yang kita isi bagian nama, deskripsi jika dibutuhkan, dan user level. Nah, user level ini sesuai kebutuhan juga, kebutuhan dari perusahaan. Di sini saya mengisi client plus organization. Lalu kita save di sini. Setelah di save, kita ke bagian organization access. Di sini kita tinggal new record aja. Setelah di new record, role-nya kita sesuaikan, lalu kita save. Setelah kita membuat role, kita masuk ke user. Ya, jadi untuk di user saya juga sudah buat untuk admin pembelian. Oh maaf, belum. Ya, sekalian aja kita buat. Di sini kita buat namanya admin pembelian. Setelah kita kasih nama, di sini deskripsi bisa diisi sesuai kebutuhan. Lalu kita save. Lalu kita ke user role. Nah, untuk yang bagian user role ini kita langsung saja new record. Nah, di sini role-nya kalau untuk defaultnya dia masuk ke use for you admin.
Untuk mengubahnya kita klik yang bagian sini, kita refresh saja, kita cari role yang ingin kita pakaikan ke dalam user ini. Di sini saya ingin memilih admin pembelian. Langsung saja kita save dan kita cek. Di sini masih belum ada password. Di sini saya akan copy paste aja dari namanya biar gampang. Kita copy lalu kita paste. Setelah itu kita save. Gimana untuk mencobanya? Di sini untuk mencobanya kita log out dulu. Kita log out. Nah, di sini user ID-nya kita ganti dengan yang tadi kita barusan buat, usernya dan passwordnya juga. Kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah muncul menu ini, kita bisa cek di sini role dia sudah admin pembelian, kliennya SUS4U, organization-nya all. Lalu kita klik OK. Sudah masuk dan menu yang tersedia sesuai dengan yang kita setting tadi, yaitu menu pembelian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jola Rasibuana dengan NIM 688 2022 087. Saya di sini menjelaskan unit of measure bagi reflection, di mana 5 box dari uang kami itu berisikan 20 di dalam produk sepatu kami, sepatu piston dan juga sepatu rektor. Itu di bagian rektor. Oke, sekian dari perusahaan SUS4U. Bila ada pertanyaan terkait hal ini bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, atau jika mau sharing pengalaman bisa email kami. Terima kasih.